Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Mada Adrian Putra Dinata dengan NIM 141170754. Eh, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemo hasil dari tugas take home dari mata kuliah eh, visualisasi data yang diampu oleh Bapak Lucky. Di sini ada studi kasus, yaitu seorang rektor yang berinisial R di salah satu universitas negeri Indonesia. Beliau memiliki keinginan untuk memantau perkembangan proses akademik yang terjadi di kampus yang beliau pimpin. Silakan dibuat skenario untuk membantu Bapak R dalam mewujudkan keinginan tersebut. Oke, di sini kami diberi tugas untuk menggunakan Metabase Tools, dan saya akan mencoba mempresentasikannya dengan baik sehingga dapat membantu Bapak R ini. Oke, di sini saya sudah membuat grafik. Dari grafik yang pertama ini, dalam visualisasi data, saya memvisualisasi data beberapa jumlah mahasiswa yang masuk. Di sini terdapat dari data yang diperoleh pada tahun 1995, terdapat satu mahasiswa yang masuk ke dalam universitas negeri ini. Pada tahun 96 itu juga terdapat dua, lalu kosong sampai 2013 terdapat satu mahasiswa yang berhasil masuk pada universitas ini, dan 2014 tidak ada mahasiswa yang masuk, dan terjadi peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2015, ya ini berjumlah 655 mahasiswa yang berhasil masuk pada universitas ini, dan meningkat dua kali lipat lebih menjadi 1976 pada tahun 2016, meningkat lagi pada tahun 2017 sebanyak 2011 mahasiswa yang berhasil masuk. Lalu pada tahun 2018 terdapat 1916. Pada tahun 2019 terdapat 1480 mahasiswa yang berhasil masuk. Pada tahun 2020 terdapat 20.066, yang mana jumlah tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 2066 mahasiswa yang berhasil masuk. Di sini dapat disimpulkan ya, sudah cukup stabil dari kampus ini, di mana sudah berangsur-angsur menerima mahasiswa secara masif ya, tidak seperti pada tahun 90-95 sampai dia 2013 yang cuman hanya menerima 1, 2, 3 mahasiswa, dan sekarang sudah cukup besar. Itu sebabnya Bapak R mungkin ingin melihat perkembangannya secara detail, mungkin secara lebih lanjut lah. Dan itu data mahasiswa, dan saya melihatkan grafik dari data dosen. Tentu saja dalam universitas tidak hanya terdapat mahasiswa, terdapat dosen dan juga pegawai-pegawai lain. Namun data yang dimiliki hanya berfokus kepada dosen dan mahasiswa dalam kasus uh, perorangannya, dan untuk pegawai-pegawai lain itu tidak diberikan data. Jadi sehingga saya hanya bisa menjelaskan dari sisi dosen dan mahasiswa. Dan dari sisi dosen di sini terdapat 507 total dosen yang ada pada universitas negeri ini, dan sebanyak 236 jumlah dari dosen yang berjenis kelamin perempuan, dan 271 sisanya itu berjenis kelamin laki-laki. Sini cukup selisih sedikit dalam perbedaan jenis kelamin, dimana cukup seimbang saya rasa yang untuk menjalankan universitas ini, sehingga cukup damai lah. Mungkin dari sisi mahasiswa juga tidak terlalu jenuh jika bertemu dengan dosen laki-laki secara terus-menerus. Ya, itu dari sisi dosen. Dan juga saya memvisualisasi data dari jumlah mahasiswa yang telah mengambil SKS berdasarkan jumlahnya, yaitu dari rentang 0 sampai 20 terdapat 5.055 mahasiswa,
yang dimana ini mungkin semester 1 ya, bisa dibilang kan 0 sampai 20, dimana selanjutnya ada rentang dari 20 sampai 40 SKS total yang telah diambil. Itu terdapat 10.703 mahasiswa yang telah mengambil sebanyak 20 sampai 40 SKS. Untuk 40 sampai 60 SKS terdapat 7.804 mahasiswa. Untuk 60 sampai 80 SKS terdapat 6.854 mahasiswa. Untuk 80 sampai 100 SKS itu sebanyak 5.275 mahasiswa yang telah mengambil. Dan untuk 100 sampai 120 SKS terdapat 5.133 mahasiswa. Dan juga untuk 120 sampai 140 SKS di mana ini semester akhir sudah untuk cukup sebagai untuk lulus dalam sarjana S1 terdapat 5.993 mahasiswa. Dan untuk 140 sampai 160 SKS itu terdapat 5.462 mahasiswa yang mengambil dengan sejumlah sebanyak itu. Dan 160 sampai 180 SKS terdapat 863 mahasiswa. Cukup banyak mahasiswa yang telah didapat atau dikelola atau diajar oleh universitas ini, sehingga ya cukup banyak lah dalam mengambil SKS, terutama pada ini mungkin rentang semester 2 sampai semester 3 itu paling banyak dari semester total SKS lain yang sedang diambil. Paling banyak di sini 10.703. Dan juga di sini ada grafik nilai mahasiswa. Tentu saja Pak Rektor ingin melihat hasil-hasil dari dosennya mengajar, apakah bagus dalam mengajar atau tidak. Di sini cukup bagus, saya bisa menilai sendiri di mana ini terdapat nilai A atau indeks huruf A dengan nilai yang berbobot 4. Terdapat 102.723 mahasiswa yang berhasil mendapat nilai A pada mata kuliah yang terdapat pada universitas ini. Sedangkan untuk nilai A- terdapat di 2051 mahasiswa yang mendapat nilai A- atau dalam bobot nilai sebanyak 3,75. Untuk nilai B atau indeksnya 3 atau nilai bobotnya 3 terdapat 84.832 mahasiswa. Dan untuk B+ di sini terdapat 1026. Dan untuk B-, B- tidak ada. Ada B- ada sekitar 429 yang nilai indeksnya 2,75. Dan untuk C di sini C bernilai indeks 2 terdapat 16.428 mahasiswa. Dan yang untuk D di sini terdapat 1.780 mahasiswa dengan bernilai indeks 1. Dan untuk nilai E di sini nilai indeksnya 0. Terdapat 10.006 mahasiswa yang mendapat nilai E dalam suatu mata kuliah. Dan untuk nilai T di sini 0 juga karena dia setara dengan E, tapi nilai T itu lebih ke bermasalah dari anaknya, bukan nilainya yang bermasalah. Lebih cenderung dia mahasiswa harus menghubungi dosen tersebut tentang apa yang bermasalah untuk mengembalikan nilainya. Sebanyak 5.854 mahasiswa yang mendapat nilai T. Dalam pengembangan akademik sudah menilai cukup baik, dari dimana kesuksesan dosen itu dinilai dari nilai akhir mahasiswa. Dan di sini bisa kita lihat sendiri dalam grafik nilai yang dimana lulus itu adalah C saja lebih banyak daripada dari E dan T, D pun juga. Dan ini yang paling mendominasi nilai A, berarti menunjukkan suksesnya universitas ini dalam mengajari mahasiswa-mahasiswanya untuk mendapatkan ilmu. Baik itu untuk grafik nomor 4. Dan juga di sini terdapat jumlah mahasiswa di mana ada 9.094 data dari jumlah mahasiswa yang kami dapat berdasarkan data akademik, yang dimana jumlah perempuan itu 5.797
dan jumlah laki-laki sebanyak 4.197. Berbanding terbalik dari sisi dosen, di mana laki-laki yang mendominasi, sekarang perempuan yang mendominasi dalam segi mahasiswa. Cukup bagus juga dalam dalam apa sisi mahasiswa juga dapat mengimbangi gitu dalam banyaknya dosen maupun banyaknya mahasiswa gitu. Oke, dalam fitur-fitur yang saya gunakan itu menggunakan uh, ya dari metabase-nya, yaitu dengan kebanyakan sumres untuk menghitung jumlah dari datanya, dan juga mengurutkan berdasarkan grafiknya menggunakan uh, kolom-kolom yang ada. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga Bapak R dapat dapat mengerti dan mengetahui seluk-beluk dari universitasnya yang dia pimpin. Semoga lancar terus dalam mengelola kampusnya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita, dan Om Santi 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 Om.